Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Teman-teman, video ini merupakan lanjutan dari pembahasan subject-verb agreement di video sebelumnya. Jadi pastikan kalian sudah menyimak pembahasan di part 1. Sebelum saya lanjutkan, seperti biasa jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan update materi terbaru di channel ini. Oke, now let's jump to the explanation. Baik, talking about subject-verb agreement, kalian perlu ingat kembali bahwa subject-verb agreement berarti ada kesesuaian antara subjek dan verb pada kalimat. Dan ada beberapa aturan terkait dengan subject-verb agreement ini. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas 5 aturan pertama dalam subject-verb agreement. Sekarang, mari kita lanjutkan pembahasan aturan-aturan dalam subject-verb agreement berikutnya. Rules atau aturan yang keenam, collective nouns such as group, jury, crowd, team, and etc. may be singular or plural depending on meaning. Jadi kata benda yang dibentuk lebih dari satu kata benda tunggal disebut sebagai collective noun. Dan bentuk singular atau pluralnya itu tergantung dari maknanya. Contohnya, the jury has awarded custody the grandmother. Juri pada kalimat ini maknanya tunggal. Juri telah memutuskan hak asuh anak kepada nenek. Jadi juri ini terhitung satu atau tunggal. Sehingga verb yang digunakan juga harus singular. Makanya pada kalimat ini digunakan has. Contoh berikutnya. The jury members have been arguing for 5 days. Para juri anggota atau para anggota juri telah berdebat selama 5 hari. Pada kalimat ini, subjek juri maknanya plural atau jamak, lebih dari satu orang, ya kan? Berdebat pasti lebih dari satu orang. Karena itu, verb yang digunakan juga harus plural. Sehingga pada kalimat ini digunakan plural verb yaitu have. Oke? Kita lanjut ke rules berikut. Aturan yang ketujuh, titles of single entities like books, organization, and etc. are always singular. Jadi judul dari sebuah buku atau nama organisasi, nama negara itu selalu terhitung sebagai subjek yang singular. Sehingga verb yang digunakan juga harus singular. Contohnya pada kalimat The Grapes of Wrath takes a long time to read. Novel The Grapes of Wrath perlu banyak waktu untuk dibaca. Jadi The Grapes of Wrath ini merupakan judul salah satu novel Amerika. Karena ini merupakan judul dari sebuah entity atau kesatuan yaitu buku, maka verb yang digunakan juga harus berbentuk singular. Takes. Ada penambahan s pada kata take atau pada kata kerja take ini untuk menunjukkan bahwa verb ini bentuknya singular. Aturan berikutnya terkait dengan plural form subjects atau subjek yang berbentuk jamak. Di sini ada beberapa poin yang perlu kalian ketahui. Yang pertama yaitu plural subject yang maknanya singular seperti news, measles, mumps, physics, and etc. itu harus diikuti oleh singular verb. Contohnya, mumps is a contagious disease. Gondok adalah penyakit yang menular. Mumps ini diikuti oleh huruf S. Berarti ini adalah plural form, tapi maknanya singular. Oleh karena itu, verb yang digunakan juga harus singular. Makanya di sini digunakan verb is. Poin berikutnya, plural verb subject dengan makna singular atau plural itu diikuti oleh singular atau plural verb, tergantung makna atau konteks dari subjeknya. Contohnya, politics is an interesting subject. Pada kalimat ini, politics merupakan singular subject ditandai dengan adanya artikel an. Sehingga
verb yang digunakan itu juga harus singular, yaitu is. Perhatikan contoh berikutnya. The politics of the situation were complicated. Nah, pada kalimat ini, politics merupakan plural subject karena refers ke banyak aspek situasi, sehingga verb yang digunakan juga harus plural, yaitu were. Poin ketiga terkait dengan plural form subject adalah plural subject dengan makna plural diikuti oleh plural verb. Contohnya, the scissors are on the table. Scissors maknanya plural atau jamak, lebih dari satu gunting, sehingga digunakan verb are. Berbeda dengan kalimat, the pair of scissors is on the table. Nah, pada kalimat ini, scissors adalah objek dari preposition of atau disebut juga prepositional phrase, sehingga subjeknya adalah pair, the pair, pasangan, yang berarti satu atau singular. Kata scissors pada prepositional phrase ini itu tidak mempengaruhi verbnya, jadi verb yang digunakan itu tetap harus singular, merujuk pada subjeknya yang singular, yaitu pair. Jadi the pair ini adalah subjeknya singular, makanya di sini digunakan verb singular juga, yaitu is. Oke, kita lanjut ke aturan yang ke-9. Jika digunakan phrase one of those bla 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 who, maka verb yang digunakan bentuknya harus plural. Contohnya, Hannah is one of those people who like to read comic books. Hannah adalah salah satu dari orang-orang yang suka membaca komik. Karena menggunakan phrase one of those, maka verb yang digunakan harus berbentuk plural, yaitu like. Karena contoh di atas ini menunjukkan bahwa yang suka baca komik itu bukan hanya Hannah, tapi ada orang lain juga, dan Hannah ini hanya salah satunya. Makanya plural verb adalah bentuk yang paling tepat untuk digunakan. Tapi, kalau pada sebuah kalimat digunakan phrase the only one of those bla 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 who, maka verb yang digunakan itu harus singular. Contohnya, Hannah is the only one of those people who likes to read comic books. The only one artinya satu-satunya, tidak ada orang lain selain Hannah. Sehingga verb yang digunakan itu bentuknya harus singular, yaitu likes. Ada penambahan s pada kata like ini untuk menunjukkan bahwa verbnya ini bentuknya singular. Aturan yang terakhir adalah jika digunakan phrase the number of bla bla bla, maka verb yang digunakan bentuknya singular. Contohnya, the number of volunteers grows each year. Pada kalimat ini ada phrase the number of, maka digunakan singular verb yaitu grows. Berikutnya, jika digunakan phrase a number of, maka verb yang digunakan bentuknya plural. Contohnya, a number of people grow tomatoes each summer. Nah, di sini digunakan phrase a number of, maka verb yang digunakan juga harus plural. Jelas ya bedanya? The number of itu pakai singular, sedangkan a number of pakai plural. Selanjutnya, jika digunakan kata every atau many maka verb yang digunakan harus singular. Contohnya, every man, woman, and child participates in the lifeboat drill. Nah, meskipun di sini disebutkan beberapa subjek, tapi karena ada kata every, maka verb yang digunakan harus singular, yaitu participates. Sedangkan untuk kalimat
Many a child dreams about becoming famous one day. Nah, di sini juga harus menggunakan singular verb, yaitu dreams, karena digunakan kata many a. Oke teman-teman, semoga penjelasan pada video ini cukup jelas ya untuk dipahami. Jika ada pertanyaan, boleh lewat komen di bawah video ini. I think that's all my explanation about subject-verb agreement rules part kedua. Thanks for watching dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.